Oke ya. Nah, jadi industri gula ini kan industri yang besar juga, industri pangan yang besar juga di Indonesia ya. Lalu dari kompleksitas unit operasi juga dia termasuk industri yang unit operasinya kompleks. Industri pangan biasanya unit operasinya simple lah, nggak terlalu gimana. Tapi industri gula ini kompleks sebenarnya unit operasinya dan juga lengkap gitu ya. Sampai ke sistem utilitasnya juga biasanya lengkap sekali. Jadi industri yang sangat bagus untuk dipelajari. Sayangnya teman-teman nggak kebagian ambil mata kuliah teknologi pengolahan gula ya semester ini. Biasanya Pak Susanto yang ngajar. Udah kenal kan Pak Susanto ya, legendaris itu di kita. Pak Susanto. Nah, biasanya Pak Susanto yang ngajar, saya yang bawain tas gitu. Nah, jadi saya tahu-tahu lah dengar-dengar cerita dari Pak Susanto. Jadi saya ceritakan sedikit tentang industri gula ini ke teman-teman ya. Oke, sebelum saya masuk ke slide, saya mau tanya dulu. Teman-teman ada yang pernah dengar gula rafinasi nggak? Suara saya kedengeran nggak ini? Kedengeran kan ya? Saya nggak silent kan? Nggak, ya oke. Terdengar, Bu. Ya oke. Ya, saya cuma khawatir karena pernah begitu jadi ya nggak mau terulang lagi silent pas lagi ngomong. Oke, ada yang pernah dengar gula rafinasi nggak? Saya Pernah, Bu. Pernah ya. Nggak mungkin nggak pernah dengar gula rafinasi. Nah, tadi siapa yang ngomong pertama? Ada Fania tadi ya. Nah, Fania pernah dengar gula rafinasi, apa yang didengar tentang gula rafinasi? sepengetahuan saya, Bu, gula rafinasi itu gula yang udah melalui pemurnian, Bu. Oke, ya. Nah, lalu Iqbal tadi mungkin ya, ada yang mau ditambahkan? Yang saya pahami kurang lebih sebenarnya kayak gula yang udah mengalami proses lebih lanjut jadi lebih putih kalau nggak salah ya, atau lebih pokoknya meningkat kualitasnya gitu. Oke. Iya. Ada yang pernah nggak dengar gula rafinasi itu berbahaya buat kesehatan? Pernah dengar nggak? Pernah dengar kalau kebanyakan diabetes. Diabetes itu Gula sih itu. Itu sih kebanyakan gula ya. Tapi sebenarnya ada isu yang berkembang ya di negara kita. Ini 17 ini kok kayak di generasi lain ya, karena begitu ditanya ke angkatan 16 tahun lalu, mereka masih mendengar isu bahwa gula rafinasi itu nggak bagus buat kesehatan. Apa karena mereka sudah cerita di himpunan ya, jadi 17 tahu semua gitu. Jadi dulu waktu tahun lalu kami mengajar di kelas gula itu masih ada yang pas ditanya, pernah dengar nggak gula rafinasi itu jelek buat kesehatan, nggak boleh banyak-banyak segala macam. Masih ada yang dengar seperti itu, masih iya ya katanya kurang bagus buat kesehatan. Nah, tapi saya bersyukur juga 17 sekarang sudah ini ya, tahu bahwa ternyata gula rafinasi itu bukan gula yang jelek buat kesehatan. Jadi memang ada isu dulu itu bahwa gula rafinasi itu tidak boleh dikonsumsi banyak-banyak karena tidak bagus untuk kesehatan ya. Ada gosip-gosip ini itulah. Katanya gula rafinasi itu adalah gula yang ada di minuman olahan ya. Ya sebenarnya semua gula juga nggak boleh kan dikonsumsi banyak-banyak ya, nanti kena penyakit gula. Nah, tapi memang ada isu tersebut dulu, bahkan ada, sorry ya, saya akan buka sebagian slide yang lain. Mana ya? Bentar ya. Ini ya, nanti kalau teman-teman punya waktu ya, silahkan dicek SK Memperindak. Yang ini nomor ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya cukup menggugah ya bahwa ada SK Memperindak mengatakan bahwa gula rafinasi tidak digunakan untuk konsumen langsung. Karena gula ini mengandung banyak bahan fermentasi yang akan menyebabkan penyakit gula dan penyakit kulit lewat proses glikasi. Ya, ada SK yang mengatakan bahwa masyarakat umum tidak boleh mengkonsumsi gula rafinasi. Ya, jadi nggak boleh untuk konsumen umum. Tapi lucunya gula ini dipakai di banyak industri minuman gitu ya. Sedangkan regulasinya yang mengatur industri minuman itu nggak ada. Ada gitu?
regulasi yang mengatur bahwa industri minuman hanya boleh menggunakan gula rafinasi dengan kadar atau dengan konsentrasi sekian gram per liter minumannya. Ada gitu? Nggak ada ya. Nah, jadi ada sesuatu yang aneh di situ ya. Nah, sekarang teman-teman kalau saya tanya ya, teman-teman bisa beli gula rafinasi nggak? Kita nih ya, rakyat masyarakat umum gitu ya, bisa nggak beli gula rafinasi? Belum pernah dengar sih Bu, kalau saya. Belum pernah ya? Oke ya, nggak pernah ada yang dengar kita bisa beli gula rafinasi ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa gula rafinasi nggak boleh dibeli sama kita ya? Sama rakyat biasa gitu. Apa sama masyarakat umum, maksudnya sama masyarakat umum, sama kaum-kaum non-industri. Kenapa ya? Mungkin biar kebutuhan industrinya nggak berkurang. Oke, jadi gini ya. Nah, terus Kalau satu lagi pertanyaan saya ya, yang suka menggelitik saya dari zaman saya dulu masih mahasiswa ya, saya tuh suka tergelitik sama ide-ide aneh gitu ya. Terus kalau misalkan eh, industri minuman pakai gula rafinasi, kenapa sih industri minuman gak pakai gula putih biasa aja kayak gulaku gitu, kayak yang kita suka pakai di dapur? Kenapa ya? Misalkan kan gula rafinasi dipakai buat Coca-Cola kan ya. Coca-Cola warnanya apa? Kan butek-butek juga ya, hitam-hitam juga gitu. Jadi kenapa harus pakai gula rafinasi yang putih banget? Apa gunanya? Coba ada yang punya ini nggak? Ide nggak? Atau ada yang pernah kepikiran seperti itu nggak? Saya tuh dulu mikir kayak gitu ya, lama banget pertanyaan saya tidak terjawab sampai saya ketemu Pak Susanto. Mungkin karena kalau gula rafinasi lebih murni Bu, jadi kalau di industri lebih apa ya, lebih efisien aja, nggak ada pengotornya lagi gitu. Oke. Ini udah dibahas di teknologi minuman belum materi ini? Sempet sih Bu, Oh, tapi udah. lebih ke derajat Brix-nya gitu Bu. Maksudnya gula rafinasinya nggak Oke, terlalu. oke ya. Kalau misalkan yang udah dibahas, kasih tahu saya ya, Bu, lewat gitu ya, dilewat aja gitu. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita di luar negeri, ya kita di luar negeri, yang kita kenal itu gula itu yang dijual di supermarket itu cuma ada dua, yang besar gitu ya. Yang satu adalah white sugar, yang kedua adalah brown sugar, ya, atau palm sugar. Cuman itu. Di Indonesia, gula yang putih itu ada gula putih yang biasa, ada gula rafinasi. Ya, jadi sebenarnya kalau di luar negeri, yang disebut dengan white sugar di luar negeri itu adalah gula rafinasi yang disebut di Indonesia. Ya, jadi pengalaman saya di Australia gitu contohnya ya. Yang disebut dengan white sugar di sana yang kita pakai di dapur itu memang putih banget ya. Itu tuh setara dengan gula rafinasi di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kenapa di Indonesia gula rafinasi buat industri, sedangkan untuk rakyat umum seperti kita memakai gula biasa. Jadi ceritanya ini ada permasalahan di perkebunan ya. Perkebunan di Indonesia itu banyak memang cukup luas ya, tapi produktivitasnya sangat rendah. Ada sih data produktivitas mana ya? Sebentar, ada nggak ya? Data produktivitas. Oh, nggak ada. Jadi kalau kita bandingkan, kalau misalkan dari durasi panen aja atau frekuensi panen. Di Indonesia itu perkebunan tebu hanya panen 10 bulan satu kali. Sedangkan kalau di luar negeri, Thailand biasanya ya, mereka tuh bisa panen setahun 2 kali. Dari situ udah kalah ya, udah kalah produktivitasnya. Terus yang kedua, memang produktivitas berapa ton tebu yang bisa dipanen per hektar lahannya itu berbeda. Yang kita punya lebih rendah ya. Jadi perkebunan Indonesia itu udah produktivitas per hektarnya rendah, panennya lebih jarang, lebih lama waktu buat panennya. Jadi dalam setahun kita punya gula itu sedikit jumlahnya.
ya. Nah, jumlah yang sedikit ini, pertama dia tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan industri, ya. Yang kedua, pabrik gula di Indonesia ini zaman yang lalu-lalu gitu ya, bukan zaman now gitu ya, zaman yang kemarin-kemarin, mereka itu tidak punya kemampuan untuk membuat gula yang super bersih, ya. Nah, oleh karena itu, industri minuman itu dia mengimpor gula dari luar negeri karena produksi gula dalam negeri tidak akan bisa mencukupi kebutuhan dia, ya. Nah, saya kan mengimpor gula dari luar negeri itu yang lucu ya, udah impor dari luar negeri, harganya lebih murah daripada gula yang dibuat di dalam negeri, ya. Jadi kalau kita sekarang misalkan modal, kalau nggak salah modal untuk gulaku itu sekitar 8 ribuan, ya, itu modal kayak kalau nggak salah ya. Nah, kalau impor sekilo itu 3 ribuan. Jadi mengimpor gula dari luar negeri itu harganya jauh lebih murah, ya. Kenapa? Ya mungkin itu pertama produktivitas lahan dia besar. Yang kedua, proses di pabrik gulanya sudah sangat bagus sehingga konversinya besar. Gak banyak yang terbuang, ya. Dan plusnya lagi, dapat gulanya bersih banget, putih banget, ya. Nah, sekarang kenapa udah tahu bisa punya link impor yang semurah itu dengan kualitas yang sebagus itu, ya. Kenapa sekarang kita nggak impor aja gula? Masalahnya adalah pemerintah melindungi petani tebu. Kalau kita bisa mengimpor seluruh kebutuhan gula dalam negeri gitu ya. Gula rafinasi boleh di rakyat normal seperti kita, rakyat biasa seperti kita, laku siapa yang beli? Ya. Kalau misalkan gula-gula produksi lokal tidak ada yang beli, nanti petani tebu gimana? Ya, siapa yang mau beli tebunya kalau nggak ada konsumennya? Nah, makanya pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang mana secara tidak langsung mengarahkan supaya rakyat seperti kita, masyarakat umum, membeli gula dari petani lokal ya untuk mempertahankan juga pertanian tebunya dan juga sebagai sumber pendapatan buat si petani lokalnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu. Jadi ceritanya begitu ya. Kenapa kita nggak bisa beli gula rafinasi padahal harga itu murah sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang pernah bilang lagi misalkan gula rafinasi nggak bagus buat kesehatan, nah teman-teman bisa bantah gitu ya. Lalu kalau misalkan ada yang nanya kenapa orang kayak kita rakyat masyarakat biasa nggak bisa beli gula rafinasi, jadi itu jawabannya ya. Kita pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi petani tebu, begitu ya. Makanya hanya industri yang boleh mengimpor dan menggunakan gula rafinasi, yang kita nggak bisa. Oke? Nah, itu gula rafinasi. Betul? Bu, Ya, ya. itu Bu, mau penasaran dikit sih Bu. Tadi kan katanya di Indonesia itu nggak bisa ngasilin gula rafinasi kan ya Bu? Dulu ya, di industri zaman kemarin ya. Oh, berarti sekarang udah ya? Ada, sekarang udah. Jadi pabrik gula di Indonesia itu yang bukan zaman now gitu ya. Itu tuh pabrik gula dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda tahun 30-an gitu ya. Pabrik gula itu tuh nggak pernah dimodif, nggak pernah diperbaiki, nggak pernah di improve gitu ya. Jadi masih pakai metode yang lama. Nah, tapi ya, belakangan ini muncul juga pabrik gula yang baru. Contohnya ya ada SUJ tuh, Sentra Usaha Tamajaya di Tangerang, dia membuat gula rafinasi. Tapi kan baru sekarang dia kan pabrik baru, pabrik dengan teknologi yang baru. Dan memang tahun-tahun ini katanya akan ada beberapa belas atau beberapa puluh pabrik gula yang baru yang dibuat dengan teknologi yang baru supaya kita bisa membuat gula rafinasi sendiri. Gitu ya. Tapi memang industri gula Indonesia itu tertinggal jauh ya. Di luar negeri sudah bikin gula rafinasi dari zaman kapan, di kita masih pakai teknologi zaman tahun 30-an. Gitu ya. Begitu ceritanya, jadi sedikit pembuka. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses pembuatan gula supaya kita tahu
membran itu bisa diaplikasikan di mana ya? Kita mesti tahu dulu prosesnya bagaimana. Oke. Jadi gula itu ada 2 jenis. Ada cane sugar yang dapat dari tebu, ada juga dari beet. Ya, dari beet. Walaupun di Indonesia yang dari beet itu tidak dikenal karena kita ya memang bukan penghasil buah beet. Jadi di Indonesia memang gula itu yang kita kenal adalah dibuat dari tebu. Ya, gula yang putih maksudnya. Tentu saja ada gula-gula lain, misalkan gula Jawa itu ya gula aren itu dibuat dari yang lain lagi, nira pohon aren misalnya. Nah, jadi di sini kita akan bicara mengenai produksi gula dari tebu. Karena itu memang produksi terbesar di Indonesia. Bentar ya. Sebentar, maaf. Jadi prosesnya secara ringkas saya jelaskan di sini. Ini udah belum? Fiona, ini udah pernah dijelasin di kuliah minuman? Kalau di minuman nggak sampai secara umum aja sih Bu. Oke. Mungkin teman-teman lain. Tidur ya kamu pas kuliah ya? Enggak juga sih Bu. Tapi kayak utamanya yang diceritain tuh lebih ke Brix-nya Bu dan efeknya ke minuman. Oke, cara bikin belum ya? Cara bikin belum ya? Iya Bu. Oke, ya. Oke ya, jadi saya ceritakan sedikit cara bikinnya ya. Jadi pertama tebu itu akan digiling. Digilingnya pakai apa? Digilingnya pakai 2 silinder yang berlawanan arah ya. Silinder panjang berlawanan arah, terus tebunya masuk ke tengah-tengah ya. Seperti tukang tebu di pinggir jalan. Tapi kelas-kelas. Ya, nah giling seperti itu lalu dari tebunya keluar air ya, keluar air, niranya keluar. Nah, gilingan itu sekali tapi beberapa kali. Punten Ibu, ini suhunya belum di-mute. Apakah boleh tolong di-mute? Siapa di mute? Ya, suhu. Oh, Tuhu, oke. Terima kasih Ibu. Oh, Tuhu kemana nih? Jadi Ayo Tuhu. Ampun. Ya nggak apa-apa lah, kadang di kelas juga kan suka tidur ya. Kalau di kelas ini kuliah online juga ya, kalau tidur ya wajar aja. Oke ya. Nah, kembali. Jadi tebunya ini digiling. Gilingnya bukan cuma sekali digiling terus udah, tapi setelah digiling di gilingan pertama dia masuk ke gilingan kedua, gilingan ketiga, dan gilingan keempat. Kalau misalkan tebunya terlalu kering, kadang-kadang kan digiling pertama keluar air banyak, digiling kedua masih keluar air, digiling ketiga udah nggak keluar air. Nah, kita seringkali semprotkan air ya, semprotkan air. Kenapa? Biar airnya bisa nyerap lagi ke tebu, terus mengambil lagi gula di dalamnya. Jadi kita ingin mendapatkan gula sebanyak-banyaknya dari batang tebu yang kita punya. Tebu yang digiling itu ya, tebu yang digiling itu, ada yang pernah ngeliat nggak jus tebu itu warna apa? Ada yang pernah beli tebu yang di pinggir jalan itu nggak? Sama yang di pinggir-pinggir mall itu loh. Pernah Bu. Nah, warna apa tuh? Warnanya ya hijauan. Iya, agak-agak hijau, agak-agak kuning, agak-agak coklat gitu ya, campur lah. Nah, jadi begitu. Jadi warnanya itu nggak jernih, warnanya itu kotor. Dan seringkali kalau misalkan di industri dia itu jauh dari kata bening. Jadi warnanya tuh keruh gitu ya, kayak ya keruh lah gitu, nggak tembus pandang, nggak transparan, jadi keruh. Nah, supaya bisa jadi gula, kita harus membersihkan dulu si air nira itu, ya. Membersihkannya gimana? Nah, membersihkannya ini kalau cara konvensional ya, kita tambahkan susu kapur ya, lime, CaO itu loh, ya, itu kan flokulan, CaO ditambahkan ke situ, ditambahkan ke dalam air nira. Nah, setelah ditambahkan CaO, itu kan jadi basa tuh. Nah, untuk menetralkan si nira tebunya, kita tambahkan yang sedikit asam lah. Ya, kalau di pabrik yang tua, pabrik yang lama, proses pembersihan ini disebut dengan proses sulfitasi. Kenapa disebut sulfitasi? Karena yang ditambahkan adalah sulfit. Ya, untuk menetralkan lagi pH si nira setelah ditambahkan susu kapur, yang ditambahkan adalah sulfit di pabrik zaman dulu tuh.
Nah, tapi ternyata diketahui bahwa sulfit itu, si sulfit yang ditambahkan di sini itu tidak bisa dihilangkan seluruhnya dari isi gula di produk akhir. Jadi gula yang kita makan itu masih mengandung sulfit, masih mengandung sulfur ya. Nah, itu tuh ternyata nggak bagus buat kesehatan. Sehingga kalau di pabrik gula zaman sekarang, prosesnya itu disebutnya bukan lagi sulfitasi, tapi disebutnya fosfatasi atau karbonatasi ya. Inilah kedengeran dari namanya ya. Kalau fosfatasi berarti yang ditambahkan adalah fosfat. Sedangkan kalau karbonatasi yang ditambahkan adalah karbon. Nah, biasanya kalau karbonatasi ini sangat bagus ya. Karbonatasi itu sangat bagus. Kenapa? Karena ketika yang ditambahkan adalah karbon, biasanya dalam bentuk karbon dioksida. Ya, jadi karbon dioksida ditiupkan ke dalam unit liming ini untuk menurunkan kembali pH dari si larutan ya. Dari mana karbon dioksidanya? Nah, karbon dioksidanya bisa didapatkan dari boiler. Ya, jadi terintegrasi bagas yang sudah digiling, yang sudah kering, nanti kan dikirim ke boiler tuh buat dibakar. Ya, buat dibakar dan jadi bahan bakar buat pembangkitan kukus. Nah, ngebakar bagas kan dia mengeluarkan karbon dioksida ya, daripada dibuang sia-sia ke udara, nambah-nambah gas rumah kaca. Nah, di sini di pabrik gula ini karbon dioksidanya bisa dihembuskan ke dalam unit liming ini ya, dalam unit liming ini untuk menurunkan lagi pH-nya ya. Lalu akan terbentuk flok-flok gitu ya. Karena kalau kita lihat susu kapur itu kan CaO, ketika dia bereaksi dengan CO2 jadinya kan CaCO3 ya. CaCO3 itu kalsium fosfat, dia adalah senyawa yang sangat tidak larut di air. Sehingga si kalsium fosfat itu bisa memerangkap kotoran-kotoran di dalam nira tebu dan mengendap. Setelah mengendap, kotorannya mengendap, dia akan mengendap di clarifier sini ya, di clarifier. Jadi kotoran-kotoran tadi, flok tadi itu akan mengendap, turun ke bawah gitu ya, menjadi kayak lumpur. Nah, sisanya adalah nira tebu yang sudah cukup jernih. Ya. Biasanya ini ada yang kelewat di sini. Biasanya sebelum masuk ke tahap berikutnya, tebu yang sudah diklarifikasi ini, yang sudah dibersihkan ini akan difilter. Filternya seperti apa? Biasanya menggunakan rotary vacuum filter. Ya, menggunakan rotary vacuum filter. Intinya jadi si nira tebu tadi akan difilter untuk memastikan bahwa seluruh vokulan itu sudah nggak ada lagi. Tuh vokulan tuh udah turun semua gitu ya, sudah ketinggal. Nah, nanti keluaran dari filter sinar tebunya sudah bersih biasanya, sudah bersih banget, jernih ya. Walaupun seringkali masih ada warnanya. Jadi bentuknya sudah bukan seperti air bening gitu ya, seperti air minum bukan, tapi masih ada warna biasanya sedikit. Karena clarifier ini dia akan sangat fokus menghilangkan suspended solid, tapi kalau warna biasanya masih ada yang tertinggal ya. Setelah itu si nira yang sudah bersih ini akan dievaporasi untuk menghilangkan kadar airnya. Ya, dievaporasi sampai berapa brix? Biasanya perlu dievaporasi sampai 70-an brix. Ya. Artinya harus menghilangkan air yang sangat banyak sekali. Karena biasanya konsentrasi awal nira tebu itu sekitar 16 brix. Ya, jadi dari 16 brix, dari 16 gram per 100 gram gitu ya, harus menjadi 70 gram per 100 gram gulanya. Jadi bayangkan berapa banyak air yang harus dihilangkan. Harus berapa kali mengkonsentrasikan si nira tebu ini. Bisa sampai 4 kali mengkonsentrasikannya ya. Jadi kalau misalkan tadinya punya seliter, harus jadi tinggal 250 mili. Nah, jadi memang evaporasi ini merupakan unit operasi yang energi ekstensif ya, butuh banyak sekali energi di sini. Nah, kalau teman-teman masih ingat itu ya, SOTP dulu kita belajar multiple effect evaporator. Nah, multiple effect evaporator itulah yang digunakan untuk mengkonsentrasikan nira tebu di industri gula. Ya, kenapa harus multiple? Kenapa nggak single? Nah, teman-teman pasti sudah tahu. Mungkin lupa ya, tapi harusnya ya ntar kalau diingat-ingat lagi ingat lah.
Kenapa harus multiple efek, harus beberapa biji evaporatornya, kenapa nggak satu tapi raksasa gede banget? Nah itu ntar teman-teman silahkan diingat-ingat lagi ya. Nah jadi setelah dievaporasikan, nira tebu ini yang tadinya cair, seperti yang teman-teman suka minum di tukang giling di pinggir jalan itu ya, itu kan cair ya, cair sekali, hampir seperti air. Nah setelah dievaporasi, dia akan menjadi cairan kental, kental banget. Nah setelah itu, setelah dapat cairan kental, barulah dia akan dikristalisasikan. Sebenarnya kristalisasi ini juga prinsipnya mirip seperti evaporasi. Dia penghilangan uap air juga ya, tapi dengan alat yang berbeda sedikit bentuknya biasanya ya, karena harus menghandle juga padatan. Nah di sini dia akan dihilangkan airnya sampai dengan Brix-nya 90-an ya, sampai 90-an. Pada kondisi tersebut si gula itu akan mencapai kondisi supersaturated ya, lewat jenuh. Akhirnya dia bisa terkristal. Lalu setelah dia terkristal, dia akan dipisahkan dengan larutan-larutan sisanya dalam sebuah centrifuge. Centrifuge yang besar banget. Ya, jadi bukan centrifuge kayak teman-teman punya di lab ya, bukan. Centrifuge besar banget. Nah, di situ akan dipisahkan antara padatan gulanya dengan cairan yang masih tersisa atau kita sebut sebagai mother liquor. Mother liquor ya, cairan induk gitu ya. Nah, si gula yang sudah dipisahkan ini lalu akan dikeringkan dalam sebuah rotary dryer. Ya, masuk ke sebuah drum, muter-muter di situ sambil dihembuskan uap panas. Dia akan menjadi gula yang kering. Setelah itu dipak. Nah, gula yang diproses dengan cara seperti ini, tadi seperti yang telah saya jelaskan ya, setelah keluar dari clarifier itu, nira tebunya nggak jernih-jernih amat, masih ada warna gitu. Akhirnya gula yang dihasilkan pun nanti gulanya masih sedikit berwarna. Warnanya itu masih kekuningan atau kecoklatan. Ya, atau kalau misalkan pabriknya jelek banget, gulanya coklat banget warnanya gitu ya. Kayak gula kristal tapi kotor gitu ya, jelek. Nah, itu adalah proses produksi yang kita sebut sebagai raw sugar. Ya, raw sugar, gula mentah. Oke, nah derajat kebersihan, derajat keputihan dari gula mentah itu akan sangat bergantung dari seberapa bagus proses liming dan klarifikasi di awal sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau gula rafinasi ya, gula rafinasi itu bahan bakunya adalah raw sugar tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, oh ini udah ada di sini gambarnya aja deh. Dari raw sugar yang kita buat dengan proses yang tadi, kita bisa bikin gula rafinasi. Ya, caranya gimana? Caranya kan intinya kalau gula rafinasi kita ingin mendapatkan gula yang putih dan bersih gitu ya, bersih banget. Jadi kita harus menghilangkan kotoran dalam gula tersebut. Nah, lucunya kalau kristalisasi, gula itu kan proses kristalisasi. Kotoran itu tidak terembed atau tidak nyampur di dalam kristal. Dia tuh biasanya membentuk lapisan khusus, lapisan tipis di luar kristal. Jadi kalau teman-teman bayangin, kristal gula itu sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Ya, bilang aja kubus gitu contohnya ya. Ini kristal gula nih. Kalau dia bersih seperti ini. Nah, kalau kita punya kristal gula yang kotor, artinya si pengotor itu melapisi bagian luarnya aja. Bagian dalamnya itu tetap putih. Jadi kita kalau ingin dapat gula yang putih, cukup menghilangkan lapisan luarnya aja sebenarnya. Ya, cukup mengikis lapisan luar aja. Nah, sekarang gimana cara mengikis lapisan luarnya gitu ya? Caranya adalah dengan melakukan yang disebut dengan afinasi. Ya, afinasi. Nah, afinasi itu apa? Jadi afinasi itu adalah proses penghilangan. Saya maju sendiri deh. Nah, proses afinasi ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan molase yang melapisi kristal gula. Ya, molase itu adalah tadi itu ya, cairan kotor sisa dari kristalisasi. Warnanya itu biasanya hitam, ya hitam banget. Nah, dia itu suka mengotori gula kita. Nah, jadi kita ingin menghilangkan lapisan pengotor, lapisan molase dari kristal gula kita tadi. Caranya adalah dengan mencampurkan kristal gula yang sudah jadi, ya. Jadi kristal gula yang sudah jadi dicampurkan dengan sirup gula. Sirup gula apa sih? Nah, sirup gula itu adalah suatu cairan campuran dari air dan gula dengan konsentrasi gula yang sangat mendekati
konsentrasi jenuh. Ya, dengan konsentrasi gula yang sangat mendekati konsentrasi jenuh. Oke. Sekarang kalau kita campurkan si raw sugar kita, si butiran gula kita dengan campuran gula yang dengan larutan gula yang konsentrasinya sudah mendekati jenuh. Apakah gula kita bisa larut? Coba ya, kita punya kristal gula, raw sugar kotor, dicampurkan dengan sirup gula yang sudah hampir jenuh konsentrasinya. Apakah gula kita bisa larut? Apakah raw Tidak sugar bisa, kita? Bu. Sulit, Enggak, Bu. tidak akan larut, sulit sekali larut ya. Nah, itu tujuannya. Memang tidak mau larut ya. Kalau larut ntar hilang kristal gula kita kan ya, jadinya cair lagi. Nah, jadi dengan afinasi ini mencampurkan dengan larutan gula yang hampir jenuh, artinya larutan gula yang hampir jenuh itu hanya akan sanggup mencairkan atau hanya akan sanggup melarutkan sedikit aja dari gula kita ya. Dia hanya akan sanggup melarutkan lapisan luar dari gula kita. Ya, begitu lapisan luar dari gula kita larut ke dalam larutan yang sirup hampir jenuh tadi, maka larutan itu akan jadi jenuh. Artinya dia udah nggak mau lagi melarutkan gula. Nah, artinya kita bisa dapat kristal gula yang lapisan molasnya sudah terkikis, ya, yang lapisan molasnya sudah terlarut ke dalam sirup gula hampir jenuh tadi. Nah ya, jadi itu afinasi. Kita mencampurkan kristal gula yang kotor, yang terselaput oleh molase dengan larutan gula hampir jenuh. Supaya molasenya terlarut ke dalam larutan gula hampir jenuh dan gula kita selamat, ya, masih berbentuk kristal. Nah, selanjutnya, larutan gula yang kita miliki itu kita cairkan. Ya, kita cairkan. Kita larutkan. Tapi ingat di sini, gulanya sudah bersih. Pengotor besarnya si molase tadi sudah hilang pada tahap afinasi. Ya, jadi gulanya sudah cukup bersih lah ya. Nah, untuk memastikan bahwa dia super duper bersih, masih ada 2 tahap penjernihan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah purifikasi lagi. Ini mirip dengan liming yang tadi, mirip dengan klarifikasi yang tadi ya. Tambahkan CaO, lalu ditambahkan fosfatasi atau karbonatasi untuk memastikan bahwa gulanya bersih ya. Nah, biasanya di tahap purifikasi ini, kalau kita punya bahan baku awalnya raw sugar, purifikasi di sini tidak akan bekerja seberat klarifikasi di awal tadi, karena udah nggak terlalu kotor gulanya ya. Setelah ditambahkan susu kapur dan juga fosfat atau karbon, lalu endapan-endapannya difiltrasi ya. Nah, setelah difiltrasi, kita akan dapatkan larutan yang jernih, biasanya sudah jernih ini ya. Untuk memastikan supaya jernih banget, kita masukkan lagi atau kita proses lagi dengan cara dekolorisasi, ya, menggunakan ion exchange biasanya. Ion exchange, lalu setelah itu difiltrasi lagi dengan menggunakan adsorben. Adsorbennya seperti yang teman-teman pernah praktikum saat lab teks 1, ada praktikum adsorpsi, memasukkan metilen blue yang warnanya biru seperti itu, lalu ntar keluarnya kalau adsorbennya bagus bisa dapat yang bening ya. Nah, jadi di sini akan ada filtrasi warna yang luar biasa ya. Kalau misalkan masih ada warna yang tersisa pun pasti akan habis di sini. Selanjutnya, cairan gula tadi dievaporasi lagi, setelah itu dikristalisasikan lagi, disentrifugasi, dikeringkan, lalu dikemas. Sehingga kita mendapatkan gula rafinasi. Ya, disinilah kita mendapatkan gula rafinasi. Jadi bedanya apa? Jadi bedanya gula rafinasi itu ada beberapa tahap pemurnian tambahan. Yang pertama ada afinasi. Ya, afinasi untuk menghilangkan selaput molase di kristal gula kita. Lalu ada purifikasi ya, seperti klarifikasi yang tadi, diulang lagi klarifikasinya. Lalu ada penghilangan warna dengan adsorpsi ya, dengan menggunakan ion exchange dan juga adsorben. Begitu ya. Jadi memang pemurniannya, penjernihannya lebih ekstensif pada saat kita membuat gula yang rafinasi dibandingkan dengan gula yang biasa. Begitu. Oke.
Apakah ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, apakah boleh? Oh, boleh, Fiona. Saya ingin bertanya terkait ini ya Bu, yang pelarutan. Jujur menarik banget karena saya juga baru tahu Bu ada seperti itu gitu, mekanisme yang terjadi terkait yang selaput-selaput. Tapi saya justru penasaran Bu, terkait si sweet water ini yang dipakai untuk melarutkan lapisan luar ini, setelah itu kira-kira digunakan untuk apa ya Bu? Apakah diolah kembali nanti dia yang akan menjadi kristalnya kah, atau Oke. dia akan terus-menerus melarutkan Nah, atau bagaimana Bu? jadi sebenarnya pelarutan selaput tadi itu dilakukan tahap afinasi ya. Afinasi, bukan pakai sweet water tapi harusnya ada tulisannya di sini. Sebentar ya, manual nulisnya. Kita pakai yang namanya affinated magma. Nah, affinated magma ini adalah si larutan gula hampir jenuh tadi. Ya, dia disebut dengan affinated magma. Ya, dia larutan gula hampir jenuh. Nah, lalu setelah dia, pertanyaan Fiona kan setelah dia digunakan buat melarutkan selaput tadi, dia kemana? Apakah dia akan dipakai untuk melarutkan terus-terusan gitu ya, ataukah dia akan dipakai untuk produksi atau gimana? Nah, jadi kalau kita melihat nanti ya ntar saya bolehlah share sama teman-teman semua ya chart dari proses produksi gula yang lengkap ya. Jadi affinated magma ini nanti ada yang sebagian masuk ke proses, ada yang sebagian akan diputar-putar untuk menjadi pelarut terus-terusan gitu ya. Jadi ini hanya cerita singkatnya. Kalau di pabrik gula yang beneran, gambar panah-panahnya itu nggak sesederhana ini ya. Ada yang muter lagi, ada yang dari sini ntar jalan ke sebelah mana gitu ya. Jadi jauh lebih rumit. Tapi intinya affinated magma ini nanti ada sebagian yang digunakan buat proses, tapi biasanya gula yang diproses dari affinated magma ini bukanlah gula yang grade bagus. Dia adalah gula grade B atau gula grade C. Ya, gula yang warnanya jelek gitu. Ya, jadi mungkin gulaku yang putih itu ya itu yang kemasannya hijau itu adalah gula kristal putih yang grade A ya. Tapi kalau teman-teman ada juga gula yang warnanya kekuningan, nah itu grade B biasanya. Ada lagi yang warnanya kecoklatan, itu grade C biasanya. Jadi warna itu mempengaruhi grade dari gula. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai larutan yang semakin bekas untuk bikin gula, bisa tentu saja bisa. Tapi grade-nya nanti yang beda. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Fiona ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah, kalau sweet water ini beda lagi. Dia bukan affinated magma, tapi dia ini adalah air. Contohnya, kalau misalkan kita punya tangki sentrifugasi misalkan. Sentrifugasinya kan besar banget tuh. Bisa kali sekelas masuk dalam tangki itu, sekelas 40 orang masuk dalam tangki itu ya. Jadi tangkinya besar, disentrifugasi, kan ada kristal gula tuh ya, ada larutan, ada kristal gula terpisah. Terus nanti kalau misalkan kristal gula dikeluarkan, larutan dikeluarkan, di dalam tangkinya itu kan ada lapisan kristal gula yang nempel ke dindingnya ya. Kebayangkan pasti kotor. Tapi kan pabrik itu dia akan dibersihkan ya. Once in a while dia akan dibersihkan. Nah, membersihkan kan pakai air. Disemprot air sehingga kristal gula yang dalam tangki itu akan larut. Nah, air itu mengandung gula ya. Air itu nggak pernah dibuang. Air itu disebut sebagai sweet water. Karena dia masih mengandung gula proses, kita nggak mungkin buang air yang masih ada gulanya, karena kita mau bikin gula gitu ya. Jadi sweet water ini ntar akan dipakai di beberapa tempat, contohnya di saat melarutkan kembali kristal yang sudah cukup bersih ini. Ya, kenapa? Ya lumayan lah sweet water ini masih bawa gula kan, sekarang aja gulanya diolah lagi supaya jadi gula rafinasi gitu. Seperti itu ya. Jadi memang pada kenyataannya garisnya nggak sesederhana ini. Garisnya di pabrik gula itu sangat rumit, muter-muter dari sana ke sana kemari lah pokoknya. Pusing lihatnya juga ya. Tapi teman-teman kan kemarin pas kuliah kerja, kulker sudah ke pabrik gula kan ya. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, ini karbonatase tadi setelah saya jelaskan. Nah, sekarang di mana sih teknologi membran itu bisa digunakan? Oke, sebelum saya masuk ke sini, kira-kira kalau melihat proses seperti ini ya, ada yang punya ide dulu nggak? Ide aja ya, kira-kira, oh kayaknya bagian sini bisa pakai membran nih Bu, gitu.
Coba siapa yang punya ide? Di bagian dekolorisasinya, Bu. Bagian dekolorisasi itu bisa. Lalu yang lain? Evaporasi, ya bisa. Bagian Apa? kristalisasi, Bu. Kristalisasi bisa. Sama bagian klarifikasi sebenarnya. Ya, penjernihan itu pasti bisa pakai membran. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu. Tapi saya lihat teman-teman sense-nya udah ada ya, udah ada sense-nya. Jadi ya saya cerita berminggu-minggu ini dapatlah sense-nya membran itu bisa dipakai buat apa aja gitu ya. Di industri pangan kira-kira gunanya apa. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah untuk purifikasi ya, purifikasi dari nira tebunya, dari nira tebunya. Nah, jadi untuk purifikasi ini memang saat purifikasi, klarifikasi kan yang mau dihilangkan itu adalah warna ya, sebagian warna, tentu saja tidak semua. Ada makromolekul, contohnya ada lemak tapi sedikit gitu ya, ada starch tentunya lumayan banyak, dextran dan lain-lain. Nah, purifikasi ini kalau misalkan kita konvensional kan pakainya susu kapur tadi ya, liming, lalu ditambahkan dengan sesuatu zat asam sehingga dia si susu kapurnya menggumpal dan membawa serta kotoran-kotoran mengendap bersama dirinya gitu ya. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu. Lalu setelah itu dia difiltrasi dengan menggunakan vacuum filter biasanya. Ya vacuum filter tuh kayak apa sih? Ya kayak vacuum filter di lab lah kurang lebih kerjanya gitu ya. Punya Ellen Mayer, dikasih corong di atasnya terus disedot pakai vacuum, kurang lebih kayak gitulah ya cara prinsip kerjanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau pakai membran, ada yang bisa nebak nggak kira-kira membran apa sih yang dipakai? Kalau kita ingin memisahkan makromolekul kayak begitu ya, klarifikasi, membersihkan yang besar-besar seperti itu, kira-kira ada yang punya ide nggak membran apa sih yang bisa dipakai? Mungkin MF atau UF, Bu. Betul ya. Jadi bisa pakai mikrofiltrasi atau ultrafiltrasi. Biasanya dipakai ultrafiltrasi ya, biar mantap lah memisahkannya. Kalau MF kadang-kadang masih ada yang suka lewat-lewat karena dia kan porinya sekitar 0,2 mikron. Kalau ultra kan sekitar 0,05 mikron ya. Jadi lebih mantap bisa pakai ultra. Ini ada gambar ya, tapi ini gambarnya pilot scale. Pilot scale jadi mungkin agak pusing karena alirannya berputar-putar gitu. Nah, tapi intinya bisa menggunakan ultrafiltrasi untuk menggantikan fungsi dari liming dan clarifier ini. Ya, entah menggantikannya keseluruhan atau menggantikannya sebagian. Maksudnya sebagian adalah jadi di liming dan clarifier ini tidak usah bersih-bersih amat, nanti akan difilter lebih bersih berikutnya di UF ya. Kenapa kita mau pakai membran? Nah, kira-kira ngapain sih ngeganti-ganti liming sama clarifier pakai membran? Kan kalau ngeganti itu kan mesti ada kelebihannya ya. Kalau nggak ada kelebihannya ngapain diganti-ganti, ngerepot-repotin hidup doang gitu. Kira-kira ada yang punya kebayang nggak kelebihannya apa sih? Mungkin karena kalau pakai membran nggak perlu banyak penambahan kayak liming, Bu, karena jadinya kan banyak zat. Betul ya, betul sekali. Jadi penambahan susu kapur di sini dan juga penambahan zat-zat lain baik itu sulfit atau fosfat atau karbon dioksida ya. Itu memang jumlahnya sangat besar. Ya. Penambahan susu kapurnya sendiri itu sangat amat besar sekali. Ya, jadi memang konsumsinya sangat besar. Yang pertama, kita akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk chemicals di sini. Ya, ada biaya chemicals di sini. Yang kedua, nanti kita harus mengeluarkan lagi biaya tambahan. Buat apa? Buat mengolah limbahnya. Ya, tadi kan saya cerita susu kapur tuh CaO, kalau kita endapkan dapat CaCO3. CaCO3 yang mengendap nanti dipisahkan dari nira, ya. Nah, CaCO3-nya itu kan sampah, limbah. Dia harus diolah lebih lanjut. Jadi ada biaya untuk penambahan chemicals dan biaya untuk pengolahan limbah lebih lanjut. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita salah satu alasan atau tujuan mengganti
atau meningkatkan, mengimprove proses ini dengan mengganti si liming dengan membran adalah untuk mengurangi sama sekali biaya chemicals. Ya, jadi biaya chemicals tidak ada sama sekali untuk produksi di sini. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, dia punya kebutuhan energi lebih rendah daripada liming dan clarifier. Ya, liming sama clarifier dia pakai buat apa sih kebutuhan energinya? Yang pertama, buat memanaskan. Ya, susu kapur ini masuk ke dalam tangki liming, temperaturnya bukan temperatur kamar. Temperaturnya itu 70-an derajat Celcius, cukup tinggi. Ya. Terus kalau kita pakai CO2 yang untuk menetralkan pH, CO2 ini dia gas. Dia harus dihembuskan pakai blower dan diaerasikan dalam tangki liming. Itu energinya besar. Mengaerasi itu energinya besar, ya. Jadi dengan menggunakan UF tekanannya kan, kalau UF tekanannya kan nggak gede-gede amat ya, 1 bar 2 bar udah bisa, dia bisa menghemat energi cukup banyak. Jadi itu kelebihannya, ya, itu kelebihannya. Oke, mana tadi? Nah ini ya. Nah sekarang kalau kita lihat hasilnya ini kalau diceritakan lengkap, pilot plant yang melakukan purifikasi dari sugar cane juice dengan menggunakan ultrafiltrasi ini, dia beroperasi selama 8 minggu sebenarnya. Ya, selama 8 minggu ini hasil operasinya bagus. Contohnya kalau kita bandingkan minggu pertama ya, antara feed dengan permeatnya. Feed dan permeatnya punya Brix yang sama ya. Artinya si UF ini ya ngurangin gula tapi sedikit banget lah ya, nggak signifikan gitu ya. Seperti teman-teman yang mungkin pernah labtek 2 menggunakan ultrafiltrasi dulu ya, rasanya angkatan ini tuh yang suka nyaring-nyaring teh kotak, Pocari Sweat, segala jenis minuman-minuman, itu kan memang setelah praktikum Brix umpan sama Brix permeat kurang lebih Bu nggak ada bedanya. Nah gini ya, memang Brixnya ternyata tidak terpisahkan. Nah tapi yang bagus itu adalah turbiditasnya ya, turbiditas atau kekeruhan dari si fluidanya. Feednya punya turbiditas 2600, sedangkan permeatnya turbiditasnya cuma 0,57. Jadi bayangkan betapa jernihnya itu permeat dibandingkan dengan feednya. Itu yang kita pinginkan, dapatnya sugar cane yang jernih, tapi kandungan gulanya jangan turun lah. Kalau kandungan gulanya turun, rugi dong proses kita, gulanya hilang di awal. Ya, jadi ini bagus. Turbiditasnya bisa dapat rendah sekali, Brix-nya ya masih tinggi lah ya, masih tinggi sekali sebenarnya. Begitu, itu hasilnya. Sampai minggu ke-8 dia masih menunjukkan data yang sangat bagus. Jadi memang cara ini bisa dilakukan. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi yang seperti teman-teman sudah kasih itu ya masukan, mengkonsentrasikan sugar cane juice-nya, air niranya ya, mengkonsentrasikan air niranya, betul. Kelihatan ya kalau kayak begini, nggak apa-apa lah. Pakai apa mengkonsentrasikan air nira coba? Ada yang punya pendapat? Kayaknya mengkonsentrasikan air nira pakai ini Bu gitu. Mengkonsentrasikan air nira gimana ya? Pakai RO, Bu. Pakai RO, betul. Apalagi? NF ya, pakai RO atau pakai NF gitu. Nah, contohnya ya, pakai RO atau pakai NF, betul ya. Misalkan kita punya, ya bilang aja ya bagus-bagusnya gitu ya, bagus-bagusnya air nira yang sudah jernih, yang sudah lewat UF tadi, dia kan kandungannya air, lalu sebagian besar air, lalu ada sukrosanya ya, ada sukrosa. Jadi mungkin yang utama itu air sama sukrosa ya, ada warna, ada pengotor yang lain sedikit lah, kecil sekali pasti konsentrasinya. Mostly dia air dan sukrosa. Kalau kita masukkan ke NF atau ke RO yang berpermeasi apa?
Air, Bu. Ya, air ya, yang nembus tuh air. Nah, airnya nembus, nanti gulanya ketahan gitu kan ya, gula sama air lah, gula sama air nggak mungkin airnya nembus semua, jadi gula sama airnya ketahan. Kita akan dapat larutan gula yang lebih pekat dengan menggunakan NF atau RO. Nah, bagus memang bisa mengkonsentrasikan, jelas bisa ya, tapi masalahnya NF dan RO ini hanya bisa mengkonsentrasikan sampai konsentrasinya 35 Brix maksimal. Ya, maksimal. Sebenarnya kalau dipaksa bisa saja sampai mencapai nilai 55 Brix mengkonsentrasikannya. Tapi seperti yang kita tahu lah ya, RO itu kan harus melawan tekanan osmosis. Kalau kita punya feed, konsentrasinya sudah 35 Brix, 40 Brix, itu tekanan osmosisnya jadi besar. Ya, artinya tekanan yang harus kita berikan di umpan supaya airnya bisa tembus lagi itu akan jadi lebih besar lagi. Nah, sampai suatu saat di atas konsentrasi umpan 35 Brix itu, RO itu tidak lagi visible. Bukan tidak bisa, bisa, tapi tidak lagi visible. Ya, dipaksain bisa ya bisa, tapi biayanya jadi nggak masuk akal harganya. Nggak sebanding lah, ngapain gitu. Ya, jadi di atas itu biasanya kita nggak lagi mengkonsentrasikan larutan gula ini menggunakan RO. Karena jadi terlalu mahal cost-nya, operation cost-nya jadi terlalu mahal. Ya. Nah, sedangkan kalau di teknologi konvensional si sugarcane juice ini, si air nila tebu ini harus dikonsentrasikan sampai 70 Brix. Ya. 65 sampai 70 Brix lah. Sebelum dia masuk ke tahap evaporasi. Sebelum dia masuk ke dalam tahap kristalisasi. Kalau si nira tebunya dikonsentrasikan tidak sampai 65 sampai 70 Brix, maka dia tidak akan mengkristal. Dia masih pada kondisi undersaturated, jauh dari jenuh lah pokoknya ya. Sedangkan untuk kristalisasi itu dia butuh kondisi yang super saturated, yang lewat jenuh. Jadi intinya RO atau NF ini bisa dipakai untuk mengkonsentrasikan, tapi tidak seluruhnya. Maksudnya tidak fully, tidak sepenuhnya menggantikan evaporator. Kalau kita pakai NF atau RO untuk mengkonsentrasikan gula air nira tebu, setelah NF atau RO ini keluarannya harus masuk ke evaporator lagi. Ya, jadi setelah diklarifikasi masuk NF atau RO, lalu lanjut masuk ke evaporator buat menghilangkan air lebih lanjut. Ya. Bagus, ini juga bagus ya. Mengkombinasikan NF dengan RO, NF atau RO gitu ya dengan evaporasi itu ditulis itu bisa menghilangkan atau mengurangi beban evaporasi sebesar 49%. Ya. Artinya steam yang kita bangkitkan akan berkurang. Ya, steam yang harus kita bangkitkan buat evaporasi akan berkurang. Bahan bakar yang harus dibakar di boiler akan berkurang, polusi udaranya berkurang. Ya, jadi RO bisa mengkonsentrasikan sampai 35, bisa mengurangi kebutuhan untuk evaporasi, kebutuhan energi untuk evaporasi. Bagus ya, bagus juga. Nah, lalu yang lain itu adalah dengan menggunakan MD, ya, membrane distillation. Ini gambar dari ini baru juga nih ya, saya bukan kemarin sih, beberapa saat yang lalu gitu ya, baru ini. Ini nih dari teman kita juga ya, dari ini Hafiz sama Armando, akhirnya mereka ini juga penelitiannya terbit juga di jurnal ya, Journal of Food Science and Technology. Jadi mereka kerjanya ya gitu, berusaha mengkristalkan gula. Jadi mereka tujuannya ingin, katanya, pokoknya Bu, kalau bisa, katanya, kami mau jadi juice concentration dan crystallization ini mau kami gantikan dengan membran satu, katanya gitu. Ya, jadi 2 unit ini yang besar-besar ini kan basicnya penghilangan air. Ini mau kami gantikan dengan 1 membran aja. Nah, mereka mencobalah dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan membran distilasi. Prinsipnya kan sudah saya ceritakan sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi pertama mereka melihat dulu, katanya, sebenarnya gula itu kalau di evaporasi biasa kapan sih terbentuknya?
Ternyata betul, gula itu baru terbentuk, baru bisa mengkristal ketika konsentrasinya harus sekitar 65 atau 70 Brix ya. Kalau misalkan di bawah 60, kita lihat di sini, nggak ada gulanya tuh. Cuman larutan pekat aja, kental-kental gitu kayak madu. Nah, tapi setelah lewat konsentrasi itu mulai ada bintik-bintik kecil-kecil gitu ya. Ini nukleasi dan kristalisasi kecil lah ya. Semakin lama, semakin tinggi konsentrasinya, semakin lama didiamkan bisa dapat larutan gula yang, kristal gula yang besar dan bagus ya. Nah, jadi mereka melakukan percobaan dengan menggunakan membran distilasi ya. Dengan menggunakan membran distilasi, mereka bisa mengkonsentrasikan larutan gula. Ini kita dicepetin sedikit ya, karena kalau nunggu dari yang konsentrasinya 16 Brix, mereka praktikumnya nanti lama banget. Jadi mereka langsung mulai dari 50 Brix. Mereka bisa mengkonsentrasikan sampai 65 Brix. Jadi konsentrasi tinggi nggak masalah. Mereka bisa beroperasi dengan cukup baik. Jadi setelah 65 Brix, ya ternyata setelah 65 Brix itu mereka mengamati bahwa gula itu sudah terbentuk. Di sini fotonya mungkin kurang jelas ya, foto yang B. Gula itu sudah terbentuk. Di larutannya ada, di bawah dalam labu ya. Lalu di modul membrannya pun banyak gula yang sudah terbentuk. Kristal gula yang putih. Ini mereka melakukan percobaan dengan menggunakan larutan model. Jadi beli gula, dilarutin ke air gitu ya, terus mereka kristalkan, berhasil. Jadi memang betul MD ini kalau misalkan umpan kita bersih gitu ya, umpannya bersih, dia bisa mengkristalisasikan sampai 65 Brix dan juga ternyata bisa sekaligus gitu ya, sekaligus dikombinasi dengan kristalisasi. Kristal gula bisa terbentuk dengan baik di situ. Nah, tapi begitu yang dimasukkan adalah industrial raw sugar cane atau mereka memang beli tebunya sendiri, ya peres tebunya gitu ya, peres tebunya yang warnanya coklat. Jadi kalau industrial raw sugar cane itu dia lebih kotor daripada jus tebu yang kita suka bisa beli di pinggir jalan, ya dia lebih kotor. Nah warnanya tuh awalnya saja sudah coklat. Jadi begitu di evaporasi dan dikristalkan, ya begitu dievaporasi dan dikristalkan sampai dengan 65 Brix konsentrasinya, mereka masih belum mendapatkan kristal. Yang ada mereka mendapatkan larutan yang kental sekali, lebih kental daripada madu ya. Ini kita sebut sebagai molase. Ya, nah kenapa dengan menggunakan umpan yang kotor mereka nggak bisa dapat kristal padahal sudah bisa mengkonsentrasikan sampai 65 Brix? Karena seperti yang kita ketahui di kelas fisika pangan ya tahun lalu bahwa kristalisasi itu sangat rentan terhadap pengotor. Kalau ada pengotor dalam larutan kita, maka si molekul-molekul gula itu, molekul sukrosa, dia nggak bisa berdekatan. Dia nggak bisa berpegangan tangan dan membentuk kristal yang kuat. Karena banyak pengotor yang menghalangi mereka bertemu. Akhirnya memang lebih susah terbentuk gula. Nah, tapi tentu saja kalau di kenyataannya, kalau di industri nggak mungkin kita memasukkan raw sugar cane, nira kotor gitu ya, nira kotor yang awal banget tanpa pengolahan ke MD. Pasti diolah dulu sampai dapat clarified ya, sampai dapat yang bersih raw sugar cane-nya, baru kita masukkan ke MD. Begitu. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan klarifikasi seperti ini, mendapatkan turbiditas rendah ini dibandingkan fit gitu ya, maka ketika masuk ke MD saya yakin gulanya pasti bisa dapat terkristalisasi ya. Cuman Hafiz dan Armando nggak sempat coba karena ya mau sampai kapan praktikum gitu ya, kan mesti lulus juga. Ini aja udah bagus. Nah jadi mereka memang berhasil dapatkan kristal gula dengan menggunakan MD saja. Jadi 1 unit operasi bisa menggantikan evaporasi dan kristalisasi gitu ya. Jadi 2 in 1 lah, 2 in 1. Ada pertanyaan dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang gambar B itu kan terbentuk kristal kan, Bu. Tapi terbentuk kristalnya itu kalau misalkan terbentuk kristalnya itu terbentuk kristalnya di dalam membran atau di dalam membran kan? Di luar. Oh ya, nggak Di jadi, Bu. luar. Ya. Jadi terbentuknya di larutannya dan juga di bagian luar-luar sininya nih. Ini gambarnya
Kurang jelas ya, tapi itu kalau di zoom itu kelihatan nih di luar-luar sini itu kayak ada tertutup kristal-kristal kecil di sini. Juga di sini di bawahnya gitu ya. Di bagian-bagian sini tertutup kristal-kristal kecil. Jadi bukan di dalam tapi di luarnya. Jadi memang kristalnya adalah kristal yang bisa diharvest. Kristal yang bisa diambil gitu. Oh iya Bu, kalau gitu saya ingin bertanya Bu, kalau kasusnya sudah terbentuk kristal di permukaan membrannya, bukannya nanti di tiap waktu tertentu kita harus pisahin kristalnya dulu baru bisa jalankan kembali ya Bu? Betul, betul Vincent, bagus sekali, betul ya. Jadi kristal ini yang kita harapkan sebenarnya dia bukan muncul di permukaan membran, tapi dia muncul di larutan. Ya. Tapi kenyataannya si kristal ini akan duluan muncul di permukaan membran, di permukaan padatan. Kenapa? Dulu pas kita belajar kristalisasi di fisika pangan, saya cerita nggak sih tentang heterogeneous nucleation dan homogeneous nucleation? Saya cerita deh. Jadi kristalisasi itu lebih mudah terjadi di permukaan-permukaan padatan dibandingkan di larutan. Kenapa? Karena energi bebas Gibbs atau ya energi aktivasi lah ya untuk terjadi kristal itu akan jadi rendah kalau dia punya inang ya, kalau dia punya inang gitu ya. Jadi dia akan jadi gampang terbentuk kristal kalau ada permukaan. Makanya dalam kasus gula ini pun si gula itu akan lebih gampang terbentuk di permukaan-permukaan padatan. Tentu saja nanti di larutan pun akan terbentuk tapi belakangan biasanya. Nah, di industri gula pun kalau kita pakai kristalisator yang konvensional ya, kristal gula itu akan terbentuk dulu di permukaan-permukaan kristalisatornya. Ya, makanya nanti setelah selesai produksi, biasanya kristalisator itu akan penuh dengan kerak gula. Ya, dan itu harus dibersihkan, betul. Memang harus dibersihkan. Gimana cara bersihkannya? Untungnya gula tuh larut dalam air. Jadi bersihkannya tinggal di flush pakai air, ya. Atau kalau dalam kasus membran ini, kalau kita mau bersihkan gula yang ada di permukaan ini, ya goyang-goyang aja di air, dicelup-celup, ya. Entah kita bakal larut gulanya ke air. Gitu. Nah, nanti kalau skala industri tentu saja air yang tadi itu akan kita sebut sebagai sweet water. Sweet water itu akan dibalikin lagi ke proses dan diambil lagi gulanya. Tidak ada yang dibuang. Gitu. Bisa menjawab mudah-mudahan Vincent? Ya menjawab. Berarti sebenarnya untuk membentuk kristalisasi ini akan sedikit repot karena dengan cepat akan terbentuk padatan di permukaan membran ya Bu. Betul. Jadi caranya ya, sebenarnya caranya adalah dengan membuat inang baru ya, jangan sampai permukaan membran itu jadi inang gitu ya. Jadi kita harus membuat inang baru. Caranya adalah dengan menambahkan yang kita kenal sebagai seeding. Seeding ya, kita kasih bibit gitu. Jadi kalau kita sudah punya larutan gula yang sudah hampir mendekati saturated, kita masukin tuh gula bubuk sedikit ke dalam larutan itu. Nah, si gula bubuk yang masuk itu akan jadi inang untuk kristal gula. Kristal gula tuh akan seneng banget tumbuh dan membesar di kristal gula yang kita masukkan barusan yang jadi seed, yang jadi bibit. Nah, kalau dia sudah punya preferensi untuk menempelkan dirinya ke inang si kristal gula, ya ke inang gula, boleh jadi dia tidak akan lagi semudah itu terbentuk di permukaan membran. Kenapa? Gula itu akan lebih senang nempel sama gula karena dia punya sifat yang sama, mirip dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah lebih senang nempel sama seed gula tadi, sama bibit gula tadi, ya bisa jadi dia nggak akan lagi sesuka ini nempel sama membran sehingga pembentukan gula di permukaan membran bisa sangat dikurangi. Cuman ini belum diteliti, ini ide saya ini cuman nggak ada mahasiswanya. Gitu ya, mungkin nantilah siapa tahu ada yang tahun-tahun depan. Begitu Vincent. Jadi kita harus bikin inang tandingan gitu. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Menjawab. Bu. Ya. Mau nanya Bu. Ya. Saya sebenarnya agak bingung itu. Jadi itu kan terbentuk kristalnya itu di permukaan Bu. Berarti ini tuh kayak yang vibrating modus gitu Bu, yang gerak-gerak membrannya gitu Bu. Kayak soalnya berarti kan larutan yang misalnya airnya berarti di dalam membrannya gitu kan Bu, atau gimana ya Bu? Oh ini sorry ya saya nggak cerita di awalnya ya.
Jadi ini airnya, bayangkan ya, airnya dalam gelas kimia, ya, air gulanya dalam gelas kimia. Terus membrannya dicelup ke dalam, ya, membrannya dicelup ke dalam. Jadi membrannya itu terendam di dalam air gulanya. Nah, nanti si airnya itu, air yang ada dalam air gula, ya, air dalam feed, akan berpermeasi masuk ke dalam membran. Kebayang nggak? Jadi nanti di bagian luar itu kita punya feed, yang mana airnya kesedot ke dalam membran terus-terusan, sehingga feed yang ada di luar membran itu akan makin lama makin pekat, makin pekat, makin pekat, makin pekat, karena dia kehilangan air terus-terusan. Kebayang nggak? Iya Bu, kebayang Bu. Jadi membrannya, jadi air gulanya bukan di dalam membran, tapi di luar membran ya. Nah, nanti airnya, uap airnya akan berpermeasi masuk ke dalam membran gitu. Oke Bu, makasih Bu. Bu mau tanya dong Bu. Ya, silakan. Kan membran distilasi itu kemarin kayak kalau di fruit juice itu driving force-nya perbedaan temperatur ya Bu. Nah kalau di sini kira-kira perbedaan temperaturnya bagaimana gitu ya Bu antara feed sama si ya itu yang bisa Ya. membuat dia berpindah Oke. gitu. Nah, sebenarnya kalau di membran distilasi itu kan harus ada beda temperatur. Kalau di fruit juice kemarin kan memang fruit juice itu rentan terhadap temperatur tinggi ya. Kita nggak mau kasih dia temperatur terlalu tinggi. Kita pakai 30, kadang 25 suhu ruang gitu ya untuk feednya. Nah, kalau gula dia itu tidak rentan terhadap temperatur. Kecuali kalau misalkan panas banget dia bisa jadi karamel gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak tinggi-tinggi amat ya oke lah. Jadi kalau misalkan kita operasi pada temperatur 50, 60, 70, saya rasa masih nggak apa-apa. Dulu itu Armando sama Hafiz itu di temperatur 70 rasanya. Temperatur 70 kalau nggak salah ya mereka, atau 50 ya, saya lupa. Tapi masih oke lah, nggak ada karamelisasi, nggak ada apa-apa, dan flux-nya jadi lumayan tinggi gitu ya, jadi cepet. Jadi begitu ya tadi Nicholas ya. Jadi beda dengan yang fruit juice gitu. Kalau yang fruit juice memang kita pakai temperatur rendah sebisa mungkin ya. Fluxnya juga rendah nanti. Kalau yang gula ini nggak ada masalah lah sama panas. Gula kan karena panas ya gula-gula juga gitu ya. Asal jangan jadi karamel. Jadi feednya bisa dipanaskan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Udah? Kalau udah saya lanjut ya. Nah, berikutnya adalah aplikasi membran untuk treatment molase ya. Molase itu kan tadi seperti yang telah saya bilang, dia adalah bisa tuh kayak limbah. Kalau di gula tuh dia kayak limbah ya. Dia tuh adalah campuran dari air tapi kental banget, warnanya hitam ya. Kadang-kadang dia bau dikit gitu ya, bau-bau asem gitu. Nah, jadi dia tuh campuran dari masih mengandung sukrosa yang cukup banyak, sebenarnya 55% sukrosanya. Ya, mengandung kotoran ash 10%, mengandung 5-10% non sukros komponen ya, dan mengandung air. Dia juga mengandung sebenarnya juga bukan hanya organik non sukros komponen tapi juga inorganik non sukros komponen, atau yang bahasa awamnya itu adalah garam-garam ya. Dalam nira itu ada garam sebenarnya walaupun nggak besar konsentrasinya. Nah, masalahnya ya, kenapa bisa kok ada konsentrasi gula sebesar ini 55% tapi dia nggak mau terkristal. Dia tuh nggak bisa terkristal ya, karena terlalu banyak pengotor lainnya. Ya, banyak pengotor lainnya. Contohnya tadi ya, ada abu, ada non-sukros komponen, dan juga non-sukros komponen tadi baik yang organik maupun yang inorganik. Nah, jadi yang utama itu adalah abu dan si non-sukros komponen itu dia menghambat proses kristalisasi. Ya, karena mereka pengotor. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan molase yang kandungan gulanya tinggi, tapi nggak bisa terkristalisasi karena terlalu banyak pengotornya. Nah, ada satu cara, ya, satu caranya ini adalah dengan menggunakan elektrodialisis, ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kandungan-kandungan ion-ion yang bisa hilang di situ. Ion apapun yang bisa hilang di situ, ya. Organik non sukros komponen kalau bisa terionisasi dia juga akan hilang.
Jadi kalau kita memasukkan molase ya, biasanya molasenya diencerkan dulu ke dalam elektroda ionisasi. Ya, nanti kan di sini kelihatan nih. Ini ada kutub negatif, berarti dia akan menarik ion-ion positif ya. Na, kalium, magnesium, dia bakal ketarik ke sana. Ya. Nanti di sini ada kutub positif. Berarti yang negatif-negatif tuh klorida, mungkin ya kalau ada senyawa fosfat, sulfat atau apapun yang ada gitu ya, dia akan ketarik ke sebelah sini. Dia akan ketarik ke sebelah sini sehingga nanti molase yang keluar dari ED ini akan kehilangan banyak sekali ion. Ya, kehilangan banyak sekali ion karena ketarik oleh listrik-listrik, kutub-kutub listrik yang ada di sini. Nah, ketika dia sudah kehilangan banyak ion, artinya kandungan pengotor dia sudah turun. Ya, kalau kandungan pengotor turun, maka ada kemungkinan sukrosa yang ada di sini bisa dikristalkan lagi. Walaupun tentu saja kalau dari molase, biasanya sukrosa yang dikristalkan itu warnanya tidak akan mungkin putih, butek biasanya ya. Jadi mungkin gula grade kesekian gitu ya. Tapi setidaknya bisa jadi produk. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Berikutnya saya akan membahas sedikit tentang produksi gula bit. Ya, nanti bagian membrannya mirip-mirip. Saya ingin mengenalkan cara produksi gula bit. Tahu kan bit seperti apa ya? Ada yang belum pernah lihat buah bit? Sudah kan ya, buah bit yang merah itu yang bulat-bulat bentuknya dan dia kan lumayan lembek lah ya, segitu nggak keras-keras amat. Nah, jadi bitnya itu akan dipotong-potong. Potong-potong. Kalau tadi dari tebunya digiling pakai 2 silinder ya, di roll gitu. Nah, kalau bit ini biasanya diproduksi dengan menggunakan metode ekstraksi. Jadi bitnya dipotong-potong, di slice, masuk ke sebuah tower ekstraksi, di mana dia akan dikontakkan dengan air. Ya, ketika si bit ini berkontak dengan air, gula dalam buah bit akan pindah ke air. Nanti di atas sini kita akan bisa pisahkan ampas bit. Ya, ampas bit. Jadi buah bit yang kandungan gulanya sudah sangat rendah. Tapi sebenarnya walaupun dia kandungan gulanya rendah, dia masih ada gula dan masih basah ya. Jadi kita bisa kita keringkan lagi gitu ya, sehingga kita dapatkan bit pulp yang sangat kering lah ya. Dan kita dapatkan hasil air presan ya, air press water ya. Press water ini boleh kita kembalikan lagi ke tower ekstraksi. Kenapa press water ini dibalikan ke tower ekstraksi? Karena ternyata, mana ya infonya sebentar. Tadi ada angka. Nah ini ya, karena ternyata kalau kita lihat, kalau kita punya 10 ton bit, 10 ton bit ya, kita cuma bakal dapatkan 1 ton gula. Jadi cuma 10% kandungannya. Nah, untuk mendapatkan 1 ton gula ini, kita akan butuh 6 ton air. Ya, jadi bayangkan, buat bikin 1 ton gula, kita butuh 10 ton buah bit dan 6 ton air. Ya, banyak sekali airnya, 6 ton air. Bayangkan 6 ton air. Kalau kita harus produksi air bersih terus-menerus, maka ya banyak banget butuh airnya. Makanya si press water ini sebisa mungkin diambil dan dikembalikan ke tower ekstraksi gula ini ya. Jadi gulanya diekstrak dengan air gitu ya. Nah, lalu air yang mengandung gula ini masuk ke liming juga ya, lalu karbonatasi menggunakan CO2. Intinya sama dengan yang tadi, dia ingin membersihkan pengotor-pengotor yang ada. Ya, setelah itu difiltrasi untuk menghilangkan flokulan-flokulannya. Setelah itu masuk ke ion exchange, masuk ke evaporasi, masuk ke kristalisasi, dan seterusnya, sentrifugasi, dan pengeringan, dan seterusnya. Jadi sama aja. Yang membuat beda
hanyalah proses di awalnya ya, bahwa sugar cane itu atau nira tebu itu diambil dengan cara pressing ya, dengan cara ditekan, dipres, sedangkan kalau beet ini diambil dengan cara ekstraksi dengan air. Metodenya metode difusi, disebutnya diffusion method ya. Tapi intinya dia adalah ekstraksi gula dengan menggunakan air ya. Bedanya di situ aja. Selanjutnya akan sama aja ya. Tapi memang produksi beet sugar ini kebutuhan airnya besar sekali. Ya. Nah, jadi membran di sini tentu saja ya akan bisa digunakan untuk klarifikasi sama seperti yang tadi ya, untuk liming dan karbonatasi dan yang lain-lainnya sama seperti yang sugar cane tadi, sama persis. Membran juga bisa digunakan untuk mengkonsentrasikan, betul. Membran juga bisa digunakan untuk kristalisasi, betul. Ada potensi ke situ ya. Nah, sekarang yang berbeda ya, yang berbeda adalah ini. Membran digunakan untuk merecycle air fresh water dari sugar beet tadi. Jadi kalau kita ingat ya, buah beet yang sudah kandungan gula sudah rendah akan dipres, kita akan dapatkan fresh water yang masih bisa digunakan untuk produksi. Nah, fresh water ini bukan air 100%, dia masih mengandung gula, masih mengandung kotoran dan lain-lain. Kalau kita balikan dia langsung ke dalam tower ekstraksi ini, ya, fresh water yang masih mengandung gula tidak akan bisa mengambil gula sebaik fresh water yang fresh. Sebaik air yang fresh. Kenapa? Karena fresh water sudah mengandung gula, dia nggak bisa melarutkan gula sebagus itu, ya. Jadi fresh water ini bisa kita treatment dulu dengan menggunakan RO misalkan ya, dengan menggunakan RO. Airnya berpermeasi masuk ke dalam tangki, ke dalam kolom ekstraksi, sedangkan retentatnya yang tertahan itu adalah air yang mengandung gula dengan konsentrasi yang lumayan. Ya, air gula ini bisa kita gunakan untuk kristalisasi gitu. Contohnya itu ya. Kenapa recycle penting? Karena tadi telah disebutkan bahwa kita butuh 6 ton air untuk mendapatkan 1 ton gula beet. Ya, itu yang penting. Lalu yang kedua, ini purifikasi ya, sama seperti tadi, intinya adalah klarifikasi atau penjernihan dari si buah dari gula beet, dari air nira beet tadi ya, klarifikasi biasa. Lalu ini pengkonsentrasian, ini pakai NFRO seperti tadi telah kita bahas. Pakai MD tentu bisa, tapi penelitiannya belum ada. Lalu demineralisasi dari beet sugar juice, ini saya nggak ada gambar sama sekali karena ya sama seperti tadi, menggunakan elektrodeionisasi contohnya ya, untuk menghilangkan mineral-mineralnya. Nah, aplikasi lainnya ini tidak berhubungan langsung dengan proses, tapi penunjang. Contohnya, untuk mengkonsentrasikan sweet water atau untuk evaporator condensate polishing. Jadi kalau kita punya evaporator kan dipanaskan dengan menggunakan kukus ya. Nah, kukus ini kalau misalkan sudah diambil panasnya oleh si larutan gula, maka kukus ini kan keluarnya kondensat. Kondensat ini kalau kita buang sayang ya. Jadi kondensat ini seringkali kita balikin lagi ke boiler buat jadiin kukus lagi. Nah, sebelum balik ke boiler, jangan lupa boiler tuh punya spek yang cukup tinggi, yang sangat tinggi kalau saya boleh bilang. Jadi kondensat ini tidak boleh punya TDS lebih besar dari sekian, gitu ya, tergantung tekanan boilernya. Nah, jadi kondensat evaporator ini bisa dikembalikan ke boiler dengan cara dikasih treatment dulu. Treatmentnya adalah dengan menghilangkan dulu TDS-nya sebagian, gitu ya. Yang terakhir untuk recycle ion exchange resin regeneration waste. Ya, jadi kalau ion exchange resin buat penjernihan, dia kan harus diregenerasi, kalau nggak dia jenuh. Nah, air regenerasinya itu bisa aja kita recycle dengan menggunakan ya RO atau NF gitu ya, untuk mendapatkan air yang fresh. Itu aplikasi lain yang tidak berhubungan langsung ke proses ya, tambahan aja. Oke? Ada pertanyaan dulu, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, sebentar lagi saya dikunci nih di kampus. Jam 3 saya sudah keluar nih. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ya Bu, ya silakan. mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh CO2 dari Lime Clean itu datangnya dari mana ya? Oke. Soalnya kan saya kira itu kan kayak Ibu bilang tadi, itu tuh kan saat
Boiler pengadaan biasanya dari lime itu kan temperaturnya tinggi itu. Jadinya kenapa yang dinaikin temperaturnya bukan kayak tangki mixingnya itu, tapi kenapa di lime-nya aja yang temperaturnya tinggi itu? Kenapa raw juice-nya nggak perlu temperatur tinggi juga? Jadinya saya kira tuh kayak mixingnya tuh raw juice-nya dingin, lime-nya tuh panas kayak itu. Kenapa Oke, kayak jadi gitu ya? sebenarnya raw juice-nya juga temperaturnya nggak dingin sih, Jay. Jadi kalau kita mau bicara proses produksi gula ya yang lengkap, ini ada sebenarnya slide-nya di 300 masalahnya. Ini cerita 8 minggu, entar saya juga bingung nih, yang mana yang harus saya tampilkan ya, banyak sekali. Bentar ya, tunggu ya. Ini apa nih? Bentar. Diffuser. Bentar ya. Jadi kalau mau lihat kondisi-kondisi operasinya yang lengkap gitu ya, nggak sesederhana yang tadi saya ceritakan. Tadi saya berusaha menceritakan seringkas mungkin lah gitu ya, secara general aja. Ini baru nyampe ke ekstraksi. Bentar ya. Ini kali. Nah, ini ya. Jadi contohnya ya. Oke. Jadi nira mentahnya itu dipanaskan dulu sampai 45. Ya. Lalu ditambahkan kapur. Kapurnya juga temperaturnya nggak dingin. Temperaturnya bisa dipanaskan juga kapurnya. Karena kalau dingin, nanti dia kecampur ke nira, temperaturnya turun gitu ya. Jadi biasanya mereka punya temperatur yang sama. Ada yang 45, tapi ada juga pada proses lain yang temperatur sampai lebih tinggi. Nah, ini ya. Nah, ini kalau sulfitasi contohnya. Dia dipanaskan sampai 80 derajat Celcius. Ya, kenapa beda-beda pemanasannya? Karena chemicals yang ditambahkan untuk menjadi flokulan tuh beda-beda. Gitu ya. Nah, ini ada juga sulfitasi yang proses zaman dulu itu. Setelah ditambahkan kapur dan belerang, sulfitnya nitra dipanaskan sampai 103 derajat Celcius. Sampai dia terbentuk flok-flok yang dapat mengendap. Ya, entah kalau pakai fosfatasi lain lagi temperaturnya, pakai karbonatasi lain lagi temperaturnya, begitu. Jadi sebenarnya memang niranya juga dipanaskan ya, selain si kapurnya dipanaskan juga sedikit. Begitu, Jay. Nanti kalau misalkan mau, saya bisa share aja slide yang ini, slide yang proses pembuatan gula lengkap. Mungkin buat ini ya, tambah wawasan aja lah. Ntar teman-teman bisa baca-baca kalau iseng gitu, biar tahu. Gitu ya. Oke, Bu. Jadinya itu tuh tanda panah CO2 itu cuma simplifikasi aja ya? Iya, simplifikasi. Jadi memang gambar yang di sini itu, yang saya tampilkan di slide itu adalah gambar yang saya cari yang sesimpel-simpelnya gitu. Karena kalau yang asli itu gambarnya, ini ya contohnya seperti ini. Nah, ini jauh lebih ribet. Ada yang dari mana ke mana gitu. Jadi ya karena kita bukan kelas gula, tadi saya pikir saya introduce sendiri sedikit aja. Nanti saya share deh slide ini, kalau misalkan ada yang tertarik bisa dipelajari lebih lanjut ya proses produksi gula ya, memang menarik sih. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, tampaknya saya harus menutup kelas ini ya. Kalau nggak ntar saya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini bukan kayak penasarannya sih, mungkin kayak singkatnya Trespack yang tadi penelitian ke Karmando tuh, itu kan dia pingin gantiin evaporasi sama kristalisasinya kan. Iya. Terus kenapa model yang dipakai di A tuh nggak gula yang diklarifikasi aja ya? Kenapa yang di raw-nya dipakai kayak itu? Soalnya kalau konteksnya kan harusnya. Betul ya. Jadi memang harusnya udah diklarifikasi. Kenapa ya dipakainya nggak yang itu? Mereka sudah mencoba sebenarnya, tapi jadi ini yang saya tampilkan di sini kan kayak sedikit datanya, tapi mereka tuh mencoba banyak sekali sebelumnya. Jadi sampai dapat kristal gula kayak begini aja itu tuh susah banget ya. Ya kalian tahu kan penelitian tuh, kalian belum ngeran ya. Penelitian tuh ajudubile gitu ya. Banyak hal aneh terjadi sebelumnya. Nah, jadi mereka mencoba sampai pakai umpan raw, dapatnya jelek. Nah, tapi mereka mencoba lagi dengan umpan yang sudah diklarifikasi pakai UF, tapi ternyata kalau kita masukkan UF langsung skala lab gitu ya, masukkan feed kotor ke UF skala langsung, itu tuh foulingnya luar biasa ya, 10 menit sudah fouling gitu. Jadi perlu pretreatment lagi di awalnya dan itu tidak sempat dilakukan ya.
Saya pun merasa kayak sudah banyak datanya, sudah banyak penelitiannya, sudah sangat bagus. Jadi ya untuk S1 sudah saatnya lulus gitu. Harusnya diteruskan oleh adik kelasnya, tapi belum dapat mahasiswanya sampai sekarang untuk penelitian ini. Tapi memang menarik ya, saya juga pingin coba kalau misalkan masukannya pakai clarified sugarcane juice, dan ini juga saya pengen tambahkan seeding saat kristalisasi. Kayaknya dapatnya lebih mantap deh hasilnya. Cuman ya itu belum ada jodohnya. Begitu, Jay. Oke, Bu. Begitu ya, mungkin saya tutup kelasnya ya. Saya udah mulai deg-degan nih. Kayak mall kalau mau ditutup, sekarang saya takut saya terkurung ya. Nanti saya upload semua filenya di Google Classroom, juga rekaman hari ini. Mungkin nanti malam saya upload ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan saat kita ujian dan diskusi singkat 3 menit per orang. Ya. Kasih Bu. Makasih, bye. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih, Bu. Ibunya udah keluar.